Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rajuardini dari kelas 12 F8 dan hari ini saya akan memaparkan materi mengenai globalisasi. Nah, apa sih itu globalisasi? Globalisasi merupakan proses integrasi dan interaksi secara global dalam berbagai aspek seperti bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan juga politik. Nah, lalu kenapa sih globalisasi ini bisa terjadi? Nah, beberapa faktor penyebab dari globalisasi diantaranya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terbukanya sistem ekonomi politik di berbagai negara, seperti liberalisasi ekonomi, dan juga perdagangan bebas, dan bisa juga melalui peningkatan hubungan antar negara. Nah, lalu apa saja sih karakteristik dari globalisasi? Nah, globalisasi ini punya beberapa karakteristik, seperti perubahan jarak ruang dan waktu, ketergantungan masyarakat di bidang ekonomi, meningkatnya interaksi, dan juga meningkatnya masalah global. Nah, di tengah proses globalisasi ini, terdapat 3 kelompok orang dengan pandangan globalisasi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kelompok tradisionalis. Mereka adalah kelompok yang tidak percaya dengan globalisasi. Mereka beranggapan bahwa globalisasi itu tidak ada, dan kalaupun ada, itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kehidupan mereka. Yang kedua adalah kelompok globalis, yaitu kelompok yang percaya dengan globalisasi, dan mereka juga percaya bahwa negara dan kebudayaan lokal akan punah tergerus oleh homogenisasi globalisasi. Yang ketiga adalah kelompok transformalis, yaitu kelompok yang berada di tengah-tengah di antara dua kelompok tersebut. Nah, globalisasi ini menyebar ke berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi. Nah, di zaman yang serba digital ini, masyarakat sudah tidak perlu menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi. Sekarang sudah ada kris dan juga dompet digital untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Nah, yang kedua ada di bidang sosial budaya. Nah, sekarang masyarakat punya banyak akses untuk mengenal budaya luar negeri dengan mudah. Melalui handphone saja, masyarakat sudah bisa melihat kebudayaan asing, dan begitu pula sebaliknya. Orang luar Indonesia juga bisa mengenali budaya Indonesia. Yang ketiga ada di bidang politik, seperti negara-negara yang berpartisipasi aktif dalam politik internasional demi perdamaian dunia, dan juga terbentuknya organisasi-organisasi internasional. Yang keempat, ada di bidang pendidikan, misalnya seperti pertukaran pelajar dan kemudahan siswa untuk mengakses materi pembelajaran dan juga pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu globalisasi, faktor pendorong globalisasi, karakteristik globalisasi, pandangan masyarakat mengenai globalisasi, dan juga bentuk-bentuk globalisasi atau bidang-bidang globalisasi, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih dampak positif dan negatifnya globalisasi ini. Globalisasi ini punya dampak yang positif maupun negatif. Dampak positif dari globalisasi diantaranya adalah meningkatnya daya saing dan juga perekonomian, lalu meningkatnya interaksi tanpa batas jarak ruang dan waktu, lalu pertukaran kebudayaan antar negara, dan juga meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menaikkan kualitas hidup masyarakat. Berikutnya adalah dampak negatif dari globalisasi. Di antaranya adalah yang pertama, kebergantungan sumber daya alam terhadap negara lain. Yang kedua, persaingan lapangan pekerjaan yang semakin tinggi. Yang ketiga, rusaknya lingkungan hidup. Dan yang keempat adalah hilangnya nilai kearifan lokal suatu negara. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.